Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di contoh soal TWK bagian kelima. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai beberapa fungsi untuk negara. Sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai A. Mengikat seluruh warga negara. B. Sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. C. Memuat tugas lembaga dan pelaksanaannya. D. Untuk menentukan lembaga negara. E. Menentukan kehidupan negara ke depannya. Manakah jawaban yang tepat? Jawabannya yaitu B. Sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Salah satu fungsi UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, sehingga peraturan yang ada di bawahnya harus dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia dilakukan oleh A. BPUPKI, B. Panitia 9, C. PPKI, D. Presiden, atau E. Dewan Konstituante. Jawabannya yaitu C. PPKI. PPKI pada sidangnya yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 hal, yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Lambang negara adalah Garuda Pancasila, diatur pada pasal A. 35, B. 34, C. 36, D. 36A, atau E. 36B. Jawabannya yaitu D. 36A. Pasal 36A berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kedaulatan negara di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar merupakan hasil amandemen tanggal A. 21 Oktober 2001, B. 18 Agustus 2000, C. 9 November 2001, D. 1 Agustus 2002, atau E. 15 September 1999. Jawabannya yaitu C. 9 November 2001. Amandemen ketiga terjadi pada 1 sampai 9 November 2001 dan salah satu yang diamandemen adalah pasal 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan, maka A. harus dicabut, B. langsung sah, C. wajib diundangkan, D. ditulis dalam lembaran negara, atau E. diajukan lagi pada masa selanjutnya. Nah, jawaban yang tepat yaitu A. harus dicabut. Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus dicabut karena dalam merumuskan suatu undang-undang, Presiden dan DPR harus bersama-sama, tidak hanya bersifat fakultatif. Perpu dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa, sehingga jika dipersidangkan berikutnya DPR tidak menyetujuinya, maka harus dicabut dan tidak digunakan kembali. Oke, sekian dulu pembahasan soal kita kali ini. Kita ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.